Kejaksaan Agung resmi serahkan berkas Sambo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jakarta siaga banjir setelah Kali Ciliwung meluap dan merendam sejumlah wilayah. Anak dan istri Lukas NMB mangkir dari pemeriksaan, pengacara datangi KPK. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, Kejaksaan Agung resmi menyerahkan berkas perkara Ferdi Sambo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan sidang kasus pembunuhan berencana dengan tersangka Ferdi Sambo akan terbuka secara umum. Setelah berkas perkara Ferdi Sambo CS dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penunjukan majelis hakim akan dilakukan hari ini. Selanjutnya, persidangan bisa digelar 7 hari setelah menunjukkan majelis hakim. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan sidang kasus pembunuhan berencana dengan tersangka Ferdi Sambo akan digelar secara terbuka. Pihak pengadilan juga akan menyediakan monitor bagi masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya persidangan. Sidang nantinya akan digelar secara offline atau menghadirkan para tersangka secara langsung. Sementara itu, Polres Jakarta Selatan telah menyiapkan 170 personilnya untuk mengamankan jalannya sidang. Maka hari ini juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menunjuk majelis hakim yang meriksa dan menangani perkara ini. Dan hari ini juga Bapak Ibu juga akan segera tahu tanggal berapa persidangannya. Jadi Bapak Ibu nanti selanjutnya bisa melihat dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di web kami itu ada. Nanti bisa dilihat di situ sidangnya tanggal berapa. Sidangnya akan terbuka untuk umum Bapak Ibu. Nanti boleh diliput. Nanti karena ruang sidang kita tidak terlalu besar, tapi di selasar itu akan kita siapkan monitor agar masyarakat, rekan-rekan media juga bisa meliputnya. Dan rencananya sidangnya offline, Pak. Offline artinya dihadirkan di sini, Bapak. Jadi Bapak, pengamanan kami dari Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman pengadilan negeri, teman-teman Kejari Jakarta Selatan. Pada prinsipnya kami akan melakukan pengamanan. Sistem pengamanan sedang disempurnakan, kami sudah punya dan tetap harus kami update karena jadwal sidang juga nanti kami akan update dari beliau. Kemudian kami mohon bantuan dan kerjasama dari semua pihak supaya pelaksanaan pengamanan ini bisa berjalan lancar dan tertib. Masih berkembang sampai dengan hari ini kami telah membuat rencana pengamanan. Setidaknya ada 170 personil nanti yang kami turunkan. Kami di backup juga oleh Pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Nasta Safrina yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengupdate informasi terbaru dari sana. Selamat sore, Nasta. Apakah sudah ada informasi kapan rencananya sidang akan digelar? Selamat sore David dan juga Stefani. Tepatnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan membawa 12 berkas terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Noviansyah Yosua Huta Barat yang menyeret Ferdi Sambo dan juga rekannya. Dapat kami informasikan juga hingga sampai saat ini, tepatnya pada pukul 16:06 waktu Indonesia Barat ini, prosesnya masih terus berlangsung
berlangsung, di mana di sini masih terus dilakukan registrasi dan juga pengecekan berkas sebanyak 12 berkas ini yang berlangsung di PT SP ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dapat kami informasikan juga tadi kami sempat bertemu dengan Haruno Patriadi selaku Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyebutkan bahwa dipastikan pada hari ini juga setidaknya pada malam ini akan diumumkan jadwal untuk persidangan tersangka Ferdi Sambo, dan juga ini akan diumumkan juga terkait majelis hakim yang akan memimpin perjalanan persidangan nanti. Kemudian juga jika kita melihat lagi memang di sini ada 12 berkas, di mana ini juga ada 2 perkara. Di antaranya ini perkara kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Noviansyah Huta Barat. Di sini juga menyeret tersangka Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, kemudian Barada RE dan juga Kuat Ma'ruf. Kemudian juga untuk penyerahan yang kedua ini terkait dengan obstruction of justice, di sini juga menyeret Ferdi Sambo dengan 6 rekan lainnya, diantaranya Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Kombes Agus Nurpatria, kemudian Komisaris Cuk Putranto, kemudian yang keempat ini Komisaris Bakuni Wibowo, yang kelima ini AKBP Arif Rahman Arifin dan juga AKP Irfan Widianto. Dan dipastikan ini untuk persidangannya akan dilakukan terbuka dan masih berlangsung dan dipastikan akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Davi. Baik, terima kasih Nastasya Frina melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ibarat sebuah drama, kasus yang menjerat Ferdi Sambo menyita perhatian masyarakat tanah air. Pasalnya kasus ini dibumbui dengan skenario fiktif rancangan Sambo yang syarat akan kejanggalan. Berawal dari peristiwa penembakan Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinas Ferdi Sambo, kasus ini menyita perhatian publik. Publik bertanya-tanya tentang drama baku tembak yang sempat dirancang Ferdi Sambo untuk menutupi kejahatannya. Pasalnya banyak kejanggalan dalam peristiwa yang menewaskan Brigadir Joshua, mulai dari luka di tubuh Joshua hingga narasi pelecehan yang mewarnai kasus ini. Belakangan terbukti ternyata skenario baku tembak yang dirancang Ferdi Sambo dan tersangka lainnya hanya isapan jempol belaka. Tim bentukan Kapolri berhasil mengungkap seluruh tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, termasuk Ferdi Sambo yang telah dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik. Selain kasus pembunuhan, tim sus juga mengungkap keterlibatan anak buah Sambo dalam upaya perintangan penyidikan dengan menghilangkan barang bukti dan membantu skenario Sambo. Tidak perlu waktu lama bagi penyidik untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan Brigadir Joshua sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung agar Sambo CS segera disidangkan. Kini, perjalanan kasus yang menjerat Ferdi Sambo memasuki babak baru. Usai berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua dan penghalangan penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo dan seluruh tersangka siap menjalani sidang atas perbuatannya. Masyarakat menantikan kapan persidangan Sambo CS dimulai untuk melihat dakwaan yang menanti Sambo di pengadilan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang balita dievakuasi petugas pemadam kebakaran karena terjebak banjir di kawasan permukiman Bidara Cina, Jakarta. Terkait banjir ini, BPBD Jakarta mengimbau agar masyarakat waspada, terutama di daerah yang menjadi langganan banjir. Evakuasi bayi sementara nih kita nih. Ada yang minta tolong. Komandan apa no? Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang balita yang terjebak banjir di kawasan permukiman Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Tanpa perahu karet, petugas melewati tingginya air yang mencapai 1,5 meter. Secara perlahan, petugas menggendong balita dan membawanya ke tempat aman. Banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta ini terjadi sejak Minggu malam akibat luapan Kali Ciliwung. BPBD mencatat lebih dari 68 RT di Jakarta Timur dan Selatan terendam banjir. Selain itu, BPBD melaporkan ada 116 warga mengungsi karena terdampak banjir. Derasnya air Kali Ciliwung juga berimbas pada menumpuknya sampah di pintu air Manggarai dan membuat aliran air tersendat. Petugas terkait pun bergerak cepat mengeruk sampah dengan menggunakan alat berat. Diperkirakan kiriman sampah masih akan tiba di pintu air Manggarai hingga sore ini. Ketinggian air pasca hujan juga mengalami peningkatan di angka 80 cm atau berstatus siaga 3. Untuk tim badan air sudah siaga Bang sejak
malam tadi kita siaga 24 jam, kita sudah siapin 15 armada pengangkutan, 3 alat berat, dan 10 orang yang standby pagi ini, Bang. Sebelumnya BMKG memprediksi akan terjadi curah hujan sedang hingga lebat di Jakarta hingga 15 Oktober 2022. Terkait ancaman banjir di Jakarta, BPBD mengimbau agar masyarakat waspada, terutama wilayah yang menjadi langganan banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang merendam sejumlah titik di ibu kota, sudah ada Lika Apriliani langsung dari kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Lika, apakah kondisi banjir di sana saat ini sudah surut? Ya, baik Stefani dan Davi dan juga pemirsa, di mana banjir di Kebonpala ini sudah mulai surut. Terlihat di belakang kami ini banyaknya warga yang mulai bergotong royong untuk membersihkan dari kawasan sekitar yang memanjiri kawasan rumah mereka ini sendiri. Terlihat bahwa ada para warga ini yang mempompa air dan juga ini membersihkan dengan alat yang seadanya seperti serokan dan juga sapu. Namun meski banjir ini sempat menggenangi sekitar 1 sampai dengan 2 meter, namun warga sekitar kampung Kebonpala ini tidak mengungsi dikarenakan sebagian besar dari rumah mereka ini tingkat 2, jadi mereka diam di lantai 2 mereka pada saat banjir. Sementara sebelumnya banjir di Kebonpala, Jakarta Timur ini yang berada di RW 8 RT 3 ini sejak pukul dini hari, yaitu sekitar pukul 4 pagi, setinggi kurang lebih 2 meter. Banjir ini dikarenakan imbas dari debit air yang tinggi, kiriman dari Bogor dan juga Depok, dan juga pemukiman Kebonpala ini terlihat di layar kaca Anda dekat dengan aliran kali dan juga kontur pemukiman warga yang berada di dataran rendah. Sementara BMKG menyatakan bahwa intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini akan terjadi sampai dengan 15 Oktober 2022. Untuk itu warga diminta agar tetap waspada akan adanya banjir susulan. Davi dan juga Stefani, kembali ke Anda. Ya, masyarakat diminta waspada untuk adanya banjir susulan. Terima kasih Lika Apriliani melaporkan langsung dari wilayah Kebonpala, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi sebut gas air mata tidak memiliki efek yang fatal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.